Debat seru Abu Nawas melawan pendeta. Suatu hari, Abu Nawas sedang berada di pasar ketika ia bertemu dengan seorang pendeta yang sedang membagikan brosur tentang ajaran agamanya. Abu Nawas yang selalu ingin tahu pun mendekati pria tersebut. Pendeta itu dengan ramah menyapa Abu Nawas. "Selamat pagi saudaraku, apakah Anda pernah mendengar tentang Isa anak Allah?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Oh, tentu saja saya tahu tentang Isa, tapi saya punya pertanyaan yang membuat saya bingung. Mengapa Allah butuh memiliki anak? Bukankah Dia Maha Kuasa dan Maha Esa? Mengapa Dia perlu memiliki keturunan?" Pendeta itu berusaha menjelaskan, "Saudaraku, ketahuilah, Isa adalah anak Allah, bukan seperti anak manusia biasa. Ini adalah bagian dari rahasia ilahi yang sulit dipahami oleh manusia." Abu Nawas yang selalu cerdik dan humoris tertawa kecil. "Tapi maaf Tuan, saya masih belum mengerti mengapa Allah yang Maha Esa membutuhkan anak. Apakah Dia kesepian? Atau mungkin Dia merasa tidak lengkap tanpanya?" Sang pendeta mulai merasa kesulitan menjelaskan konsep Trinitas dan mengapa Isa dianggap sebagai anak Allah. Namun, Abu Nawas terus memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Akhirnya, Abu Nawas dengan santainya berkata, "Saudaraku, saya tak ingin mempersulit debat ini. Tapi Anda tahu jika Allah membutuhkan anak, mungkin saya bisa mengajukan diri sebagai calon anak Allah. Berikutnya, saya bisa kok membantunya dengan pekerjaan sehari-hari, memberikannya saran dan mungkin menggantikan Isa jika dia lelah. Bagaimana menurut Anda?" Pendeta itu merenung sejenak menyadari kerumitan konsep tersebut. Abu Nawas kemudian dengan ramah berkata, "Maaf saudaraku, jika saya membuat Anda bingung. Saya hanya mencoba memahami. Ya, mungkin kita bisa setuju bahwa keajaiban Allah tidak perlu dibatasi oleh konsep manusia." Debat pun berakhir dengan saling hormat antara Abu Nawas dan sang pendeta. Abu Nawas seperti biasa meninggalkan pertemuan itu dengan senyum khasnya. Sementara sang pendeta terdiam dalam pemikiran mendalamnya tentang kompleksitas konsep ilahi. Kejadian spiritual. Ternyata sebelum Abu Nawas menikah, ia seorang pengembara. Dan dalam pengembaraannya itulah Abu Nawas mendapatkan pengalaman spiritual yang sangat epik, yaitu ia pernah diselamatkan hidupnya oleh ikan dari kelaparan yang menimpanya karena 6 hari ia tak makan. Berikut kisah lengkapnya. Suatu ketika, saat Abu Nawas dalam pengembaraannya, ia mendapati sebuah kuil yang berdiri di tengah-tengah padang pasir. Karena penasaran, ia pun mendekati kuil tersebut. Tampaklah seorang rohib yang sedang duduk bersila melakukan meditasi. Abu Nawas kemudian berkata, "Permisi Tuan, boleh saya numpang istirahat sebentar?" Sang rohib lalu mempersilahkan dan bertanya kepada Abu Nawas, "Anda siapa? Dan dari mana? Mau kemana?" Abu Nawas pun menjawab, "Aku musafir yang sedang melakukan pengembaraan Tuan." Kemudian sang rohib menyuguhkan minuman untuknya. "Kamu pasti kehausan. Ini silahkan diminum," kata sang rohib. Keduanya pun lalu terlibat percakapan menceritakan pengalaman spiritualnya.
Seorang pengembara seperti kamu, supaya sempurna ilmunya harus rajin melakukan meditasi, tutur sang rohib. Benarkah? Terus apa yang sudah Tuan dapatkan dengan meditasi yang sering Tuan lakukan ini? Tanya Abu Nawas. Aku mendapatkan kekuatan spiritual yang tidak dimiliki orang lain, jawab sang rohib. Wah, Tuan sungguh luar biasa, puji Abu Nawas. Lalu kekuatan apa saja yang sudah Tuan dapatkan? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Aku bisa melihat orang yang aku kehendaki meskipun jaraknya terpisah lautan, dan aku bisa mengetahui isi hati seseorang, jawab sang rohib. Kemudian sang rohib balik bertanya, kalau kamu dengan pengembaraan sucimu itu, kekuatan spiritual apa yang kamu dapatkan? Abu Nawas pun menjawab, jujur Tuan, aku tak punya kekuatan apapun, tapi aku pernah mengalami pengalaman spiritual yang sangat mengagumkan. Sang rohib kembali bertanya, wah, pengalaman spiritual apa itu? Coba ceritakan padaku. Abu Nawas pun membalas, begini Tuan, jadi pernah dalam suatu pengembaraanku, seekor ikan menyelamatkan hidupku. Wah, itu pengalaman yang sangat menakjubkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Cobalah ceritakan padaku, pinta sang rohib. Ah, aku ragu Tuan, karena apakah ceritaku ini bisa memberi manfaat untuk Tuan, ujar Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas berulang kali menolak, sang rohib terus saja mendesaknya agar Abu Nawas menceritakan pengalamannya tersebut. Maaf Tuan, tapi aku harus pergi sekarang juga. Aku harus meneruskan pengembaraanku, jelas Abu Nawas. Aku tak akan membiarkanmu meninggalkan kuil ini sebelum kamu menceritakannya, tukas sang rohib. Ya, baiklah, akan aku ceritakan. Tapi jangan pernah memberitahukannya kepada siapapun ya, kata Abu Nawas mewanti-wanti. Aku janji tak akan ada orang yang tahu, kata sang rohib semakin penasaran. Jadi begini ceritanya, suatu waktu saat aku sedang dalam pengembaraan, aku terdampar di sebuah tempat yang tidak satupun orang di situ. Padahal saat itu aku sedang merasakan lapar yang tidak dapat kutahan. Aku sudah 6 hari tidak makan Tuan. Lalu ketika aku menyusuri tepian pantai, aku mendapatkan ada seekor ikan yang lumayan besar. Aku pun segera memakannya dan menjadikannya sebagai bekal selama 3 hari ke depan, kata Abu Nawas memberitahu. Mendengar itu, sang rohib spontan menjadi emosi dan segera mengusir Abu Nawas dari kuilnya. Eyalah, itu mah bukan spiritual, Jono. Itu kamu lapar, makan, terus jadi kenyang. Dahlah, sana buruan pergi. Abu Nawas menyelesaikan sengketa tanah. Abu Nawas sudah berkali-kali menyelesaikan berbagai sengketa antara kawannya dengan tuan tanah. Kekuatan ekonomi tuan tanah yang kaya raya tak lantas membuat Abu Nawas memihak atau bahkan takut kepada tuan tanah. Ia dengan sangat tegas memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Lalu bagaimana jika yang bersengketa dengan tuan tanah adalah Abu Nawas itu sendiri? Masih adakah hakim yang selugas Abu Nawas dalam memutus suatu perkara tanpa memihak atau takut kepada yang mempunyai kekuatan ekonomi? Dan kisah yang akan kita dengar bersama ini
adalah cara jitu Abu Nawas dalam mempertahankan haknya ketika diserobot oleh tuan tanah. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, Abu Nawas sedang melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tak terurus. Ya, memang kondisinya seperti kebun tak bertuan. Di saat dirinya asyik di dalam kebunnya, tiba-tiba ada suara menghardik. "Woi, ngapain kau masuk ke dalam kebunku?" Abu Nawas pun kaget, celingak-celinguk mencari dari mana suara itu berasal. Ternyata itu adalah suara seorang laki-laki yang sering dijuluki sebagai tuan tanah. Ia sedari tadi berdiri di pinggir kebun sambil memperhatikan Abu Nawas. Karena tak terima kebunnya diaku-aku oleh orang lain, Abu Nawas pun membantahnya dengan berkata, "Apa? Ini kan kebunku, gak usah ngaku-ngaku kamu." Tapi tuan tanah bersikeras. Dia mengklaim bahwa kebun tersebut adalah miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tak mau mengalah. Kasus ini jelas ruwet, karena pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah. Jadi keduanya tidak mempunyai bukti yang jelas atas kepemilikan tanahnya. Tak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. "Ya sudah, ayo kita minta keputusan kepada Baginda Raja," usul Abu Nawas. Tantangan tersebut tak membuat si tuan tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Maka keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Di hadapan Baginda Raja, Abu Nawas pun mengadu, "Wahai Paduka yang mulia, saya mempunyai kebun di suatu daerah. Tapi tiba-tiba ia mengaku-ngaku kalau tanah tersebut adalah miliknya," kata Abu Nawas. "Waduh, ini masalah rumit Abu Nawas. Agar masalahnya bisa diputus secara adil, mesti ditangani oleh hakim yang bijaksana," ujar Baginda Raja dengan angkat tangan. "Siap Paduka, saya setuju," balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya. Sebab ini bukan perkara mudah. Ini perkara yang rumit bin ruwet. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawaslah solusinya. Lah, ini justru Abu Nawas sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang minimal selevel Abu Nawas untuk menangani kasus ini. Baginda Raja pun akhirnya mendapatkan hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang berperkara dengannya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini akan memutuskan perkara Abu Nawas dan tuan tanah dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilakukan di salah satu ruangan istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok keruwetan ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada. Tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas tanpa barang bukti. Sebelum sidang dimulai, Baginda Raja berkata, "Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut, maka hukuman penjara siap menantinya," ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, saya kasih satu kesempatan lagi.
Kalau mau jujur sekarang, saya tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja melanjutkan. Tapi si tuan tanah tetap pada pendiriannya, dan sidang pun langsung dimulai. Nah, untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun itu, maka sang hakim bertanya kepada kedua belah pihak yang bersengketa. "Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu, Tuan?" tanya sang hakim kepada tuan tanah. Ditanya demikian, si tuan tanah tampak kebingungan, bahkan cenderung panik dan gelagapan. Sedangkan Abu Nawas tampak lebih tenang. Padahal Abu Nawas sendiri juga nggak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya. Ya karena ia tak pernah menghitungnya. Lagi pula, siapa yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama dan memperhatikan wajah gelagapannya tuan tanah, sang hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara Anda tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Ia tampaknya grogi berat. Melihat tingkah tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja semakin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh sang hakim kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu, Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Maaf Tuan Hakim, sebelum saya menjawabnya, bolehkah saya bertanya kepada Tuan?" ucap Abu Nawas. "Oh, silahkan Abu Nawas," jawab sang hakim. "Tuan Hakim, berapa lama Anda menempati rumah Anda yang sekarang?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu." "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim heran. "Oh enggak, saya cuma mau bertanya, berapa jumlah genteng yang ada di rumah Anda, Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. Hakim tersebut langsung tersenyum dengan pertanyaan Abu Nawas ini. Walaupun ia tak bisa menjawabnya, ia tahu kemana arah pertanyaan Abu Nawas itu. Lalu sang hakim memutuskan perkara itu dan berkata, "Persidangan kali ini saya putuskan, Abu Nawaslah pemilik sah kebun itu. Dan kamu tuan tanah, karena kamu telah berbohong, maka kamu akan dihukum masuk penjara," ujar sang hakim. Palu diketok dan persidangan pun selesai. Bisa ditebak wajah pucat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke dalam penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah menemui orang secerdas kamu, Abu Nawas," ujar sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, saudagar kaya yang bernama Tuan Hamid datang menemui Abu Nawas. Ia datang bersama seorang menteri istana yang merupakan sahabat dekat Tuan Hamid. Tujuan mereka berdua adalah ingin mendengar nasihat dari Abu Nawas supaya bisa hidup bahagia. Abu Nawas yang kala itu sedang membelah kayu meninggalkan pekerjaannya demi untuk menemui kedua tamunya tersebut. "Wah, kalian berdua telah mengganggu pekerjaanku, karena nanti siang kayu-kayu yang aku belah ini harus sudah selesai. Sekarang katakan, ada kepentingan apa kalian berdua datang kemari?" tanya Abu Nawas. "Kami meminta waktunya sebentar, wahai Abu Nawas. Kami ingin bertanya padamu, apa kuncinya supaya hidup bahagia? Karena yang kami lihat, walaupun kamu hidup sederhana, tapi selalu terlihat bahagia," tanya mereka. "Oh, soal itu.
memang harta tidak menjamin orang bisa bahagia. Betul kan? Kata Abu Nawas kepada Tuan Hamid. Benar Abu Nawas, sahut Tuan Hamid yang merupakan saudagar kaya. Dan kekuasaan juga tidak menjamin orang akan bisa hidup bahagia. Betul kan? Kata Abu Nawas kepada Menteri Istana. Tepat sekali Abu Nawas, timpal sang menteri. Itulah tujuan kami datang kemari Abu Nawas. Apa kuncinya seseorang supaya bahagia? Tanya mereka. Kuncinya ya jangan memikirkan apa yang kalian tidak tahu, jawab Abu Nawas. Tuan Hamid dan Menteri Istana terlihat kebingungan dengan jawaban Abu Nawas. Mereka mau menanyakan apa maksudnya, tapi merasa tidak enak, karena mereka sudah mengatakan hanya akan minta waktunya sebentar. Akhirnya mereka berdua pun pura-pura mengerti. Lalu, kalau yang sudah kami tahu, gimana Abu Nawas? Tanya mereka. Lah, kalau sudah tahu, ngapain dipikirkan? Jawab Abu Nawas sekenanya. Kemudian Abu Nawas mempersilahkan keduanya untuk pamit pulang. Dari kisah ini, mengajarkan bahwa ketika bertamu kepada seseorang, carilah waktu yang tepat. Jangan sampai mengganggu waktunya. Lagi-lagi, Abu Nawas mengerjai hakim baru. Dikisahkan sebelumnya, pernah ada hakim yang selalu minta suap. Namun oleh Abu Nawas, hakim tersebut dibuatnya jera atas kelakuannya. Ia dikerjai oleh Abu Nawas dengan segentong keju yang ternyata di bawahnya terdapat kotoran hewan. Dan kali ini muncul hakim baru yang juga selalu minta disuap. Semua kepentingan yang berurusan dengan perizinan harus menyuap tuan hakim agar urusannya cepat selesai. Tentu saja banyak warga yang mengeluh dengan perbuatan tuan hakim. Mereka lalu sepakat untuk mengadukannya kepada Abu Nawas. Mereka ingin agar perbuatan tuan hakim diberi pelajaran. Esok harinya, mereka mendatangi rumah Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, tuan hakim benar-benar keterlaluan. Masa setiap kali kami mengurus perizinan, kami dimintai bayaran? Kalau kami menolak, dia tidak mau menandatangani, tutur mereka. Kurang ajar, belum kapok juga rupanya dia, kata Abu Nawas geram. Dia bukan hakim yang dulu Abu Nawas, sekarang hakimnya sudah diganti dengan baru, balas mereka. Oh baiklah, nanti akan kubalas perbuatannya, tukas Abu Nawas. Maka pergilah Abu Nawas ke rumah tuan hakim dengan membawa 1 kilo gandum. Dia ingin mengecek kebenaran tentang aduan warganya. Sesampainya di rumah tuan hakim, Abu Nawas disambutnya dengan ramah. Hai Abu Nawas, silahkan masuk. Ada perlu apa datang kemari? Sapa tuan hakim. Begini tuan hakim, saya mau minta perizinan menjual hasil panen gandum saya, ucap Abu Nawas. Kenapa harus minta izin? Jual beli gandum kan tidak perlu pakai surat, tanya tuan hakim heran. Iya tuan hakim, tapi biar lebih nyaman, jawab Abu Nawas. Benar juga katamu Abu Nawas, memang seharusnya begitu. Lalu apa yang kamu bawa itu? Tanya tuan hakim kembali. Oh, ini sekantong gandum oleh-oleh buat tuan hakim, balas Abu Nawas. Setelah surat perizinan dibuat, Abu Nawas lalu pamit pulang. Mulai besok akan saya berlakukan perizinan penjualan hasil panen gandum. Dengan begitu aku bisa mendapatkan banyak keuntungan, pikir tuan hakim penuh gembira. Sementara Abu Nawas di rumah terus memikirkan bagaimana caranya membuat kapok hakim baru tersebut. Saat ia sedang termenung,
tiba-tiba pintu rumahnya diketok. Ternyata yang datang adalah beberapa prajurit kerajaan. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah menghadap Baginda Raja sekarang juga," kata salah satu prajurit. Tak menunggu lama, Abu Nawas bergegas pergi menuju ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Saya ada tugas untukmu, Abu Nawas. Saya akan membeli lahan yang luas di daerahmu, dan saya ingin kamu yang mengurusi segalanya termasuk surat perizinan," titah Baginda Raja. "Hamba siap Paduka yang mulia. Karena ini adalah tugas penting, saya minta beberapa prajurit untuk berjaga di rumah saya," jawab Abu Nawas. "Memangnya ada apa Abu Nawas? Kenapa harus ada prajurit yang berjaga di rumah kamu?" tanya Baginda Raja heran. "Karena ada kejutan yang akan hamba persembahkan kepada Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, terserah kamu saja Abu Nawas," balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian langsung pamit pulang. Di sepanjang perjalanan, Abu Nawas terlihat sangat senang. "Akhirnya aku mendapatkan ide cemerlang untuk membikin kapok Tuan Hakim." Esok harinya, dengan membawa sekantong tanah, Abu Nawas menemui Tuan Hakim di rumahnya. "Tuan Hakim, saya ada perlu. Saya mau mengurus surat perjanjian jual beli tanah," kata Abu Nawas membuka percakapan. "Oh, silakan," jawab Tuan Hakim sambil melirik kantong yang dibawa Abu Nawas. "Kamu mau beli tanah di mana?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menyebutkan tempat dan luas tanah yang akan dibelinya. "Wah, itu kan lahan luas sekali Abu Nawas," kata Tuan Hakim merasa kagum. "Iya Tuan Hakim, makanya kantong yang saya bawa juga 2 kali lipat beratnya dari yang kemarin," ujar Abu Nawas. "Kamu bisa saja Abu Nawas," balas Tuan Hakim tersipu. Setelah surat perjanjian dibuat, Abu Nawas lantas pamit pulang. Tidak berapa lama, Tuan Hakim membuka isi kantong pemberian Abu Nawas. Ternyata isinya gumpalan tanah. Marahlah Tuan Hakim. "Kurang ajar Abu Nawas, ia telah mengerjai aku." Tuan Hakim lalu bergegas menuju rumah Abu Nawas. Ia tidak menyadari bahwa di rumah Abu Nawas ada beberapa orang prajurit istana yang sedang berjaga. "Hei Abu Nawas, keluar kamu!" teriak Tuan Hakim dari luar. Abu Nawas lalu membuka pintu dan pura-pura tersenyum. "Ada apa Tuan Hakim? Apakah sogokannya kurang?" tanya Abu Nawas. "Masa kamu ngasih aku sekantong tanah? Yang benar saja kamu," bentak Tuan Hakim. "Loh, kenapa Tuan marah? Waktu saya minta izin penjualan panen gandum, saya kasih Tuan sekantong gandum. Dan tadi saya mengurus perizinan jual beli tanah, maka yang saya kasih juga sekantong tanah," ujar Abu Nawas. "Tidak bisa. Pokoknya saya minta 2% dari pembelian tanah. Kalau tidak, maka surat perizinannya akan saya sita," kata Tuan Hakim semakin kesal. "Hei para prajurit, keluarlah. Kalian dengar sendiri kan, Hakim ini minta disuap. Dia telah menyalahgunakan jabatannya untuk memeras rakyat." Mendengar itu, Tuan Hakim langsung gemetaran. Ia melihat beberapa prajurit kerajaan keluar dari rumah Abu Nawas. Bersamaan dengan itu, datanglah Baginda Raja dan rombongannya. "Hei Abu Nawas, dari kemarin aku dibuatnya penasaran. Kejutan apa yang ingin kau berikan kepada saya?" "Mana kejutannya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Itu dia kejutannya," jawab Abu Nawas sambil menunjuk Tuan Hakim. "Memangnya kenapa dengan dia?"
Tanya Baginda Raja bertambah heran. Selama ini dia menggunakan jabatannya untuk memeras warga. Dia kesini juga untuk meminta bayaran perizinan pembelian tanah. Padahal yang akan membeli tanah adalah Paduka, jawab Abu Nawas. Bertambah kagetlah Tuan Hakim. Tubuhnya menjadi gemetaran. Ia tak menyangka pembelinya adalah Baginda Raja sendiri. Sementara Baginda Raja menjadi sangat murka. Prajurit seret dia ke dalam penjara dan hukum seberat-beratnya. Abu Nawas tersenyum puas berhasil membuat Tuan Hakim mendapatkan balasannya.